Edukasi gizi dilakukan puluhan bidan pendamping ibu hamil di Makassar. Ini dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi hingga di bawah 10%. Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, meski prevalensi stunting di Sulsel sudah menunjukkan penurunan dari 27,4% menjadi 23,3%. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama RS Herpida Makassar pun mengajak tenaga medis untuk aktif dalam penanganan stunting di Sulawesi Selatan. Memang tidak bisa kita pungkiri masih banyaknya anak-anak yang disebut. Sehingga dengan adanya tema ini kita memberikan edukasi promosi kepada masyarakat melalui bidan. Jadi kita mendapatkan narasumber dari spesialis anak, spesialis kebidanan. Tentunya kenapa bidan yang menjadi sangat strategis, karena dia hanya langsung menghadapi ibu-ibu hamil. Jadi tentunya pencegahan itu tentu lebih penting. Dengan edukasi itu tentunya ibu hamil bisa menjaga gizinya, ya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong program intervensi khususnya di desa yang memiliki risiko tinggi untuk menurunkan angka stunting. Dinkes Sulsel mencatat sekitar 15.000 anak di 500 desa akan menerima intervensi gizi melalui anggaran APBD Pemprov. Tentu Bapak Gubernur ini memang sangat fokus untuk memberikan intervensi spesifik kepada anak-anak kita, kepada balita dan juga kepada ibu hamil di 500-an desa, sekitar 15.000 nanti anak yang akan ditangani di intervensi melalui Pemprov, APBD Pemprov. Penyebab stunting tak hanya soal gizi, tetapi juga pola asuh, pendidikan ibu, hingga pernikahan anak. Peran serta bidan dan tenaga medis diperlukan untuk mengawal ibu hamil dalam mencegah stunting sejak dalam kandungan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.